Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Erwin Riyadi. Saya merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Analisis Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah materi PAI Pendidikan Dasar dan Menengah part kedua. Baik, kita sudah masuk di slide pertama dari PowerPoint ini, di mana kita akan memulai mencoba menelisik apa yang harus kita lakukan untuk menganalisis problematika PAI di sekolah. Jadi tonton video ini sampai selesai agar nantinya kita semua mendapatkan pemahaman dan mudah untuk melaksanakannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teknik analisis data. Analisis data merupakan proses pencanderaan dan penyusunan material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan. Di dalam meneliti dan menganalisis problematika pendidikan agama Islam di sekolah, biasanya peneliti menggunakan teknik analisis data interaktif, yaitu proses pengolahan data dengan mengumpulkan data terlebih dahulu untuk selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu reduksi data, di mana pada proses ini adalah proses pemilihan dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan ketika melakukan penelitian lapangan. Kemudian di tahap yang kedua yaitu adalah sajian data, di mana dengan sajian data ini penyajian data-data hasil penelitian yang telah dilakukan melalui proses reduksi. Maksudnya adalah peneliti akan menyajikan beberapa data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok kecil yang nanti dalam penyajiannya akan berbentuk tabel, diagram, dan sebagainya. Kemudian tahap yang ketiga yaitu verifikasi data. Dengan verifikasi data ini kita akan menguji keabsahan data dan membandingkannya dengan sumber-sumber yang ada. Melalui uji verifikasi data, maka data penelitian ini akan dianggap kredibel atau terpercaya, serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian tahap yang terakhir adalah kesimpulan. Setelah melalui berbagai proses, peneliti akan menentukan kesimpulan apa yang bisa dipetik dari data yang telah diolah sebelumnya. Dengan begitu, kita akan menemukan permasalahan serta solusi yang akan kita bahas di PowerPoint selanjutnya. Nah, dengan adanya analisis data tersebut, kita akan mudah menentukan apa sih contoh problematika PAI di sekolah. Di dalam PowerPoint ini sudah saya paparkan beberapa contoh. Di antaranya yaitu problem dari anak didik itu sendiri.
Kemudian ada problem dari pendidik atau pengajar. Selanjutnya ada problem dari kurikulum. Dan kemudian ada juga problem dari lingkungan, di mana lingkungan ini bisa berupa orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir ada juga problem dari alat atau media atau bahan yang digunakan di dalam sistem pembelajaran PAI yang ada di suatu sekolah. Jadi pada intinya di setiap sekolah memiliki problematika pelajaran PAI yang berbeda-beda. Dan dengan menggunakan teknik analisis data, kita akan mudah mengidentifikasi apa saja problematika PAI yang ada di suatu sekolah. Dan selanjutnya kita akan mencoba melihat lebih jauh dari kelima permasalahan yang kita dapat di dalam PowerPoint ini. Sekarang mari kita lihat contoh studi kasus. Di sini sudah ada beberapa contoh problematika pembelajaran PAI di salah satu sekolah setelah dilakukannya pengumpulan data. Yang pertama yaitu problem lingkungan. Contohnya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap pemberian dasar-dasar agama kepada anak. Kemudian minat dan motivasi belajar agama yang kurang, serta anak-anak banyak terpengaruh lingkungan yang tidak baik di sekitarnya. Kemudian yang kedua yaitu problem dari media atau alat, di mana di sini memuat permasalahan yaitu kurangnya kelengkapan media atau alat pembelajaran di sekolah. Kemudian guru hanya terpaku pada penguasaan LKS, papan tulis, dan kapur dalam kegiatan pembelajaran, sehingga para siswa kadang merasa bosan karena penggunaan alat dan media hanya monoton. Kemudian yang ketiga yaitu dari problem pendidik itu sendiri, di mana contohnya minimnya kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Kemudian kurangnya alokasi waktu yang tersedia pada pembelajaran PAI. Jadi waktunya sangat terbatas. Misalnya sekitar 1 minggu sekali. Kemudian yang keempat yaitu dari problem anak didik, di mana kita bisa melihat di sini ada kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan guru. Kemudian masih banyak siswa yang belum bisa menulis dan membaca Al-Quran dengan lancar sesuai dengan tajwid. Dan yang terakhir yaitu malas untuk melakukan sholat fardu secara rutin. Dan yang kelima ada dari problem metode, di mana seperti yang kita tahu sebelumnya, metode pembelajaran di sekolah ini khususnya pada pendidikan agama Islam itu kurang variatif, sehingga anak kadang merasa bosan. Misalnya guru hanya berfokus pada metode ceramah saja dan tidak menggunakan metode-metode lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai solusi terhadap permasalahan atau problematika pembelajaran PAI di sekolah. Intinya adalah solusi ini tidak akan bisa terlaksana. Kita tidak akan bisa melaksanakan pemecahan masalah jika guru, orang tua, dan anak didik tidak bekerja sama dengan baik. Mari kita lihat solusi mengenai problematika yang menyangkut di lingkungan, di mana di sini pihak sekolah bisa menjalin kerjasama dengan para orang tua untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak di sekolah dan bisa mendidik anaknya di rumah dengan baik melalui nilai-nilai agama, baik saat penerimaan rapot dengan ketika ada sosialisasi. Jadi di sini orang tua dan guru saling bekerja sama. Kemudian pihak sekolah tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada para siswanya
mengenai pentingnya belajar agama di sekolah, baik melalui upacara maupun ketika ada acara sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah atau solusi terkait media atau alat. Di sini, karena adanya keterbatasan media atau alat pembelajaran, guru bisa menyuruh siswa untuk mencari referensi di luar sekolah, seperti internet, dan banyak membaca buku-buku PAI. Kemudian, pemerintah memberikan bantuan berupa media atau alat pembelajaran di sekolah yang bersangkutan. Jadi pemerintah juga harus bisa menolong dan membantu setiap sekolah-sekolah yang membutuhkan fasilitas terkait metode pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, yang ketiga yaitu solusi untuk anak didik. Misalnya menciptakan situasi kelas yang lebih kondusif, kemudian membawa dan membaca mushaf pada awal pelajaran berlangsung. Kemudian mengadakan program sholat berjamaah secara bergantian dengan adanya pengawasan dari guru. Dengan cara seperti ini, kita harus yakin bahwa anak didik kelak akan mengalami perkembangan di dalam pemahamannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yang keempat yaitu solusi untuk para pendidik, di mana di sini para pendidik bisa menggunakan metode yang bervariasi serta pandai-pandai mengatur waktu dan kadang memberikan tugas kepada siswa sehingga siswa itu mau belajar. Kemudian yang terakhir yaitu problematika metode, di mana solusinya dapat berupa mencoba metode lain dalam pembelajaran agar siswa tidak cepat merasa bosan. Kemudian membangkitkan minat siswa untuk termotivasi belajar agama Islam, agar siswa tersebut nantinya tertarik dan mau mendalami pelajaran agama Islam sampai seumur hidupnya dan bisa menerapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, demikian pemaparan materi PowerPoint yang bisa saya sampaikan melalui video singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa dijadikan pembelajaran di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu dalam editing maupun di dalam penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pendidikan. Terima kasih.